Ya, konsep rezeki tadi ditulis di bayi itu ya. Itu juga biar lama mencari jawaban itu. Rezeki itu memang Allah sudah tetapkan. Sebagian umur Allah tetapkan. Kan ada hadis ini. Orang yang satu rahim itu kan Allah akan tambah umurnya. Ulama ada pendapat di sini. Ya sama nanti rezeki ya mirip sama. Ada yang mengatakan itu yang pertama berkahnya aja. Berkah itu berarti apa? Kalau 60 nggak akan nambah. Yang nambah berkahnya. Gimana berkahnya? Sehingga dia itu ketika meninggal namanya masih harum, dikenang oleh anaknya, oleh saudaranya dan seterusnya. Itu salah satu ulama ya, bisa dicek, dilihat aja nanti dalam kitab Fathul Bari dan kitab yang banyak sekali itu sudah populer. Yang kedua bertambah secara nyata asli. 60 takdirnya tambahi Allah 63. Apakah lahul mahfudnya berubah? Tidak. Jadi Allah itu tahu, oh hambaku ini nanti jam sekian, hari sekian dia satu rahim. Maka yang saya tetapkan 60 akan saya tambahin 63 gara-gara perbuatan dia, begitu. Paham ya? Jadi dalam apa sudah Allah tambah sendiri sebelum itu. Allah tahu, Allah kan maha tahu. Oh nanti hambaku akan begini, maka aku tambah seperti ini. Itu di Lombok, itu ada teman saya cerita. Dia ngalami, kiainya sakit lumayan. Akhirnya ada pengumuman, santri dimohon untuk mensedekahkan umurnya sehari. Semua santri mensedekahkan umurnya sehari, sehat itu kiainya. Gitu. Ya. Nah, itu kenyataannya. Nah, konsep rezeki juga sama. Maka Buya pernah membaca sebuah cerita. Itu ada orang ruhnya dipanggil, sini ruh, kamu suka dikasih apa suka memberi? Saya suka dikasih ya Allah. Ya. Kamu, saya suka memberi. Kamu suka memberi, saya jadikan orang kaya. Kamu suka dikasih, saya jadikan orang miskin. Gitu. Jadi Allah tahu, hambaku nanti pelit, maka tak serutkan urusannya. Oh, hambaku nanti memudahkan orang, saya mudahkan urusannya. Itu satu. Jadi Allah maha tahu semuanya, Rek. Jadi gerakanmu, pilihan hatimu itu Allah tahu semuanya. Dan itu menentukan takdirnya Allah juga. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah bersabda ya, Allah itu melihat hati seluruh hamba yang akan jam semua, yang seluruh dunia sampai akhir. Dan Allah melihat hati yang paling bagus, hati Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Allah jadikan beliau sebagai khairul anbiya wa rusul. Nah, gitu. Nah, selanjutnya masalah rezeki itu, jadi takdir itu bisa dirubah. Kan la yarudul qadha ila du'a kan gitu ya. Itu dalilnya apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa menghapus apa yang Allah tetapkan. Dan Allah juga punya ummul kitab. Syekh Buti menafsirkan ummul kitab apa? Ada takdir yang memang nggak bisa dirubah. Dan itu hanya Allah yang tahu. Tapi ada takdir yang Allah bisa rubah. Makanya dalam doa akhir tahun, ikun takatabtani syaqiyan, jika engkau tulis saya sebagai orang yang celaka, rubah jadi orang yang tidak celaka. Jika engkau tulis saya orang yang muqtaran fi rizq, orang yang sempit rezekinya, ya Allah mudahkan rezeki saya. Nah, gitu. Maka dalam doa salat duha di kitab Khulasatul Yaman, Khulasatul Madad, itu ada muridnya habis siapa itu. Kalau kita baca doa wakil itu ada ingkana qalilan fakatsirhu. Ya Allah, jika rezeki saya sedikit, banyakkan. Itu. Tapi banyakkan sampai seberapa itu mutlak milik Allah. Hanya Allah yang tahu. Jadi konsep rezeki itu tetap manusia punya andil dalam ikhtiarnya. Meskipun ikhtiarnya tidak menjamin kepastian yang dia inginkan gitu. Paham maksudnya itu? Maka kalau orang sudah baca Waqiah, tidak mungkin dia itu kekurangan. Itu sudah jelas itu. Cuma kayaknya itu kan relatif gitu. Paham maksudnya, Rek? Misalnya nggak ada cerita nih, nggak usah percaya nggak apa, tapi lakukan aja Waqiah. Kamu akan buktikan. Kan kadang-kadang percaya itu kan tahu kalau sudah buktikan. Tapi jangan mendustakan, Rek. Beda loh ya, nggak percaya sama nggak percaya itu ya nggak mungkin juga. Ya percaya tapi nggak yakin gitu loh bahasanya ya. Waqiah buat orang kaya, percaya tapi nggak yakin kan gitu bahasanya. Kalau mendustakan ya nggak boleh, mendustakan kan nanti ya kafir, alhamdulillah. Ya kan? Baca aja Waqiah. Kamu yakin? Ya nggak tahu ya, tapi ya kaitannya begitu. Baca aja Waqiah. Insya Allah nggak kekurangan. Nggak ada ceritanya sih. Saya lihat orang yang rajin Waqiah lalu kemudian hidupnya menderita gitu ya. Ini yang saya lihat ya. Wes. Masalah maksiat, apakah iya? Memang sebagian kan ada sebuah syair. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuziluha. Kalau kamu punya nikmat kamu jaga.
dengan syukur, karena itu akan menambah nikmat. Tapi kalau kamu mengingkarinya, itu akan menghilangkan nikmat. Memang ada rezeki yang tertutup oleh dosa, iya, betul. Meskipun orang yang maksiat itu nggak selalu terhalang oleh rezekinya secara dunia, tapi rezeki dunianya itu justru malah mencekiknya. Banyak orang banyak harta malah nggak menemukan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu sudah banyak cerita. Nanti kalau saya cerita malah nggak selesai panjang. Banyak orang itu pakai pesugihan, Rek. Oh itu kok saya tahu sendiri, bukan tahu sendiri ya. Yang cerita begini langsung ya banyak malah. Jadi pakai pesugihan kaya, hidupnya nggak bahagia. Teman saya cerita dikasih akik temannya, dia jualan, dia malang sini. Dia tuh jualan pakai akik, ya segitulah pesugihan. Rumah tangganya kacau, jadi dia selingkuh bagaimana? Akhirnya semuanya kacau, bangkrut macam-macam, makanya dikasihkan temennya Buya itu. Memang Buya itu dia ini akiknya ini pokoknya kalau perempuan yang diinginkan langsung takluk gitu. Tapi dia nggak mau juga, akhirnya dia merasa nggak nyaman, dilepas dibuang apa gimana. Kesimpulannya sesuatu yang nggak karena Allah itu mesti nggak akan membawa kebahagiaan, kedamaian. Pasti itu nggak mungkin tidak. Jadi orang yang hartanya banyak, kan kemarin di Malang beberapa bulan yang lalu kan, tahun ya 2-3 tahun lalu, anggota DPR Insya Allah itu bunuh diri. DPR kan gajinya banyak, puluhan juta, 50 pas 100 dengan DLL-nya lah ya. Itu bunuh diri, rumah punya mobil mewah, jabatan ada, uang banyak, bunuh diri. Marli Munro cantik, bunuh diri. Terus kemudian yang kaya raya bunuh diri siapa? Banyak. Yang terkenal kaya raya bunuh diri banyak. Artis-artis yang minum obat penenang saya mati juga banyak. Sabu-sabu itu tujuannya apa? Penenang, Rek. Orang sabu-sabu itu kan nggak sekali, berkali-kali. Kalau nyoba kan sekali aja, tapi kecanduan berkali-kali dia kepikir ketenangan, ya kan? Jadi itu nggak, harta itu bukan menjadi kebahagiaannya. Jadi kalau ada orang maksiat kebanyakan harta, jangan kaget. Wala tahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Orang kafir banyak harta, jangan kaget, gak usah bingung. Semakin banyak harta semakin banyak dosa itu. 2 kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kalimat yang gini, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafirun. Jangan kaget dengan harta yang banyak, anak yang banyak. Itu justru sama Allah dijadikan dia apa? Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Itu Allah justru dengan harta itu mengadab dia gitu. Semakin banyak harta semakin Allah mengadabnya. Ya kan? Berapa banyak orang itu sibuk sekali nggak menikmati hidupnya. Ya kan? Nggak sempat nyantai, nggak sempat hiburan, nggak sempat leha-leha, sibuk aja. Itu kan dia nggak terasa kalau sama Allah dikerjain itu. Yang uangnya banyak, dia hanya rekening banyak, tapi sibuk, nggak pernah menikmatinya. Makan sudah makan banyak sakit. Ya kan, tidur pakai obat tidur, bangun pun nggak tenang, urusan terus menumpuk. Ya Pak, apa enaknya? Yang penting kan orang itu apa? Kata Rasulullah, kalau kamu itu ya bangun tidur mu'afa fi jasadika, mu'afa fi jasadihi, sehat ya kan, amin fi sirbi, aman gak ono sing neror ya kan. Terus kemudian mu'afa fi jasad wa indahu qut yaumi, bisa makan hari itu aja, ka'annama khizid dunya, seakan kamu itu punya dunia seisinya. Kan orang yang diberikan itu aja. Kamu bisa makan hari ini ya kan, aman, terus kemudian sehat, udah, apa lagi yang dibutuhkan ya Pak? Selebihnya kan kamu flase. Kamu punya uang 100 juta, kamu apain sekarang? Ya biar kan nganggur aja dia di situ. Ya kan? Punya rumah 100 kamar, kamu tempati semua? Tidak. Ya kan? Nah, jadi semua itu serba mindset tadi. Nah, jadi jangan dikira orang yang uangnya banyak ahli maksiat itu bahagia. Jelas nggak bahagia, jelas. Kamu wawancari aja. Banyak orang itu menderita, hartanya banyak, mas-masannya taruh di bawah kasur. Makanya tahu tempe direbus nggak digoreng. Apa nikmatnya? Kamu pas-pasan, makan enak ya kan, keperuk hangat-hangat, wah keringetan gobes, alhamdulillah, alhamdulillah, itu ngalah-ngalahi orang sing penyakitan dilat tok indah tuh, dilat main manis didilat, sate gula didilat tok, ya. Banyak-banyak langsung dia naik semuanya, asam uratnya, ginjalnya,
Kan? Kalau orang udah kena ginya nggak boleh makan apa-apa, kena diabetes nggak boleh makan manis, kena asam urat nggak boleh makan yang gurih. Kalau sudah komplikasi, apa nikmatnya dunia? Tidur di kasur, sakit encok rematik, tidur di bawah dia, ya kan? Nah, jadi hidup itu ya serba gimana kita menikmatinya aja. Maka sudah jelas tidak ada kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan melebihi senangnya bahagianya orang taat kepada Allah. Wis jelas itu. Tanya semua orang-orang. Maka orang sufi mengatakan begini, andaikan para raja mengetahui kenikmatan yang kita dapatkan dengan ibadah kita, tentu mereka akan berperang dan mereka rela mati untuknya. Oh gitu. Kalau kira, saking nikmatnya jadi orang sufi itu. Kamu bangun malam sholat Allah, ngaji Quran, terus kenikmatan gak ada tandingannya itu. Gak usah dibuat-buat. Tak nikmat tuh gak iso nikmat, terus nikmat aja, nggak usah dibuat-buat. Nikmat apa enggak ngono ae. Kenikmatan dunia nggak ada habisnya. Selama orang belum menemukan Allah, dia belum menemukan tujuan akhir, ending dan kebahagiaan yang ia idam-idamkan. Pasti ada yang kurang, pasti. Hobi akik nggak cukup 2 kotak rek, dia masih minta 3 itu. Hobi burung nggak cukup itu. Orang yang suka burung 1 kamar khusus burung rek. Kasih burung sih mau itu orang. Ya kan? Dunia nggak ada habisnya. Apa hobi apa saja? Apa saja? Kalau sudah hobi itu sudah nggak ada habisnya. Maka harus kita sapih itu kan. Wa nafsu kal tifli in tuhmin syab'ala khabirallahi wa in taftimi ya fatimi. Harus disapih kesenangan dunia itu. Oleh karena itu, maka banyak orang yang mati dengan hobinya, hobi touring sepeda motor ya matinya pas sepeda motoran, segitu-gitu. Jadi kesimpulannya rezeki itu sudah Allah tentukan ya. Ikhtiarmu ada hasilnya pasti, tapi Allah menentukan. Podo membaca waqi'ah 5 kali kabeh, hasilnya beda. Allah sudah tentukan itu. Ya kan? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Sebagian ada yang tinggi, sebagian ada yang rendah. Pasti. Tapi kalau kamu baca waqi'ah, sholawat, baca Quran, orangnya baik, suka sedekah, gak mungkin kekurangan secara nyata, bukan secara otakmu ya. Kalau otak itu kan beda lagi standarnya. Standar otak nggak namanya, tapi standarmu selama kamu bisa. Andai kan di dunia orang sih nggak keturutan, ya namanya dunia. Apa semuanya itu bisa terlaksana? Nah, kalau dunia terlaksana, ngapain Allah lindungi surga? Nah, kita nggak mau mati kan? Jadi sudah di dunia aja enak kabeh. Wong dunia banyak rute aja masih banyak orang nggak mau mati, ya, apalagi dikasih kesempurnaan tambah, ya kan? Saya kira itu jawabannya.